Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan Profesi Guru yang diampu oleh dosen Haji Abdul Hafiz, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama kita masuk ke dalam pembahasan pengertian apa itu profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan yang khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Kemudian contoh profesi adalah misalnya kedokteran, keuangan, militer, teknik, desainer, dan lain-lain. Menurut salah satu pakar ilmu yang bernama Siti Nafsiyah mengatakan profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Karakteristik profesi secara umum. 1. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoristik. Profesional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoristis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik. 2. Asosiasi profesional. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. 3. Pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. 4. Ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji, terutama pengetahuan teoristis. 5. Institusional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional, di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. 6. Lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi, sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. 7. Otonomi kerja. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoristis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. 8. Kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi
anggotanya, dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Ciri-ciri dan syarat-syarat suatu profesi secara umum. Ada 5. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya berkaitan dengan keahlian dan keterampilan. Ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka, untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Dan yang terakhir, kaum profesi biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.